Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi mempelajari tentang rangkaian kendali pneumatik. Setelah di video-video sebelumnya kita telah mempelajari tentang lambang-lambang komponen pneumatik, kemudian juga dasar-dasar kendali pneumatik. Kita lanjut dengan rangkaian kendali otomatis untuk pneumatik. Nah, bentuknya kali ini adalah tutorial ya. Jadi langkah-langkah, contoh untuk langkah-langkah dari perancangan rangkaian urutan gerak silinder. Kali ini dalam video ini adalah khususnya urutan gerak satu silinder. Jadi skenario-nya seperti ini, buat rangkaian kendali pneumatik otomatis untuk urutan gerakan satu silinder aksi ganda berikut ini. Saat katup start ditekan, maka silinder A akan maju. Setelah sampai pada posisi maju, maka secara otomatis silinder A akan mundur. Sebelum kita merancang lebih lanjut, maka yang perlu kita perhatikan adalah kita gambarkan dulu silindernya, silinder aksi ganda seperti ini. Kemudian berikan indikator posisi dari silinder. A0 ini adalah posisi mundur, sedangkan A1 ini adalah posisi maju. Kemudian gambarkan juga katup kendali akhirnya. Katup kendali akhirnya ini untuk silinder aksi ganda atau double acting itu adalah pilihannya 5/2, 5/3, 4/3 atau 4/2. Kali ini kita pilih 5/2. Ya, ini karena ini double acting dari aksi ganda. Kalau aksi tunggal itu pilihannya adalah kita menggunakan katup 3/2. Nah, kemudian katup kendali akhir ini juga bersifat bistabil. Sehingga ada dua sinyal aktuasi dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan. Dari sebelah kiri sinyal aktuasinya itu adalah digunakan untuk memindahkan atau mengarahkan udara sehingga udara akan membuat silinder maju. Sedangkan kalau dari kanan itu adalah sinyal aktuasinya A- yang akan membuat silinder bergerak mundur. Nah, ini gambarkan dulu secara lengkap. Saya ulang lagi, silindernya, kemudian posisi mundur dan maju indikatornya A0 dan A1, kemudian katupnya, katup kendali akhirnya apa? Di sini kita gambarkan 5/2 dan sinyal aktuasinya A+ untuk membuat silinder maju dan A- untuk membuat silinder mundur. Dari mana kita tahu? Dari bentuk katupnya. Saya berikan contoh misalnya A- ini akan mendorong katup ke kiri, maka kalau kita lihat arahnya adalah di sana, maka akan mendorong piston ke kiri sehingga kondisinya mundur. Nah, nanti sebaliknya pada saat ada sinyal aktuasi dari kiri ke kanan, maka posisi ini yang akan menggantikan di posisi aktifnya. Maka kalau kita lihat di sini dia akan keluar lewat sebelah kiri. Udara bertekanan akan keluar lewat sebelah kiri dan akan mendorong piston ke kanan sehingga akan membuat silinder maju. Ya, seperti itu. Jadi setelah ini kemudian kita tuliskan, tadi soalnya adalah silinder A maju, kemudian silinder A mundur. Nah, setelah kita tuliskan ini, kita coba untuk uraikan sinyal-sinyal yang bekerja di situ. Yang pertama adalah kalau silinder A itu maju, apa yang terjadi? Jadi kalau silinder A itu maju, maka yang terjadi, atau sebelum itu ya, kita beri dulu notasinya. Jadi silinder A maju karena apa? Karena ada sinyal aktuasi A+. Ya, jadi ini adalah sinyal aktuasinya. Ya, jadi karena A-nya maju, maka jadi A+. A-nya mundur, sini kita tuliskan A-. Sederhana itu saja. Nanti kalau ada silinder B maju berarti B+, silinder B mundur
B-, dan seterusnya. Nah, kemudian pada saat silinder A itu maju, maka apa yang terjadi? Bahwa ini akan bergerak ke depan, sehingga akan menekan dari limit switch A1, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Sinyal aktuasi A+ akan membuat silinder maju, dan silinder maju akan mengaktifkan sensor A1. Kemudian silinder mundur itu A-, sinyal aktuasi A- akan membuat silinder mundur, dan silinder mundur akan membuat silinder tersebut menekan sensor A0. Jadi kita bisa buat dalam bentuk urutan sinyal. A+ menyebabkan A1. Sinyal aktuasi A+ akan membuat sensor A1 akan aktif. Sinyal aktuasi A- akan membuat sensor A0 akan aktif. Seperti itu. Kemudian kita lengkapi bahwa urutan gerak pasti selalu akan, atau kita kembali dulu, urutan gerak pasti selalu akan diawali dengan start. Kemudian kita buat garis bahwa dari start ke A1, kemudian tadi dari A1 ke sinyal aktuasi A-, dan terakhir berada di A0. Sehingga kita sudah memiliki urutan sinyal yang lengkap. Urutannya adalah start mengaktifkan sinyal aktuasi A+, sinyal aktuasi A+ akan menyebabkan sensor A1 aktif, sensor A1 aktif akan mengaktifkan sinyal aktuasi A-, dan sinyal aktuasi A- akan menyebabkan sensor A0 akan menjadi aktif. Kemudian sinyal yang terakhir dari sensor itu akan kita umpankan balik ke depan. Jadi umumnya adalah kalau kita merancang suatu rangkaian kendali pneumatik otomatis, maka sinyal A0 ini kita umpankan ke depan dan kita N-kan dengan start. Jadi nanti kita akan memiliki yang mengaktifkan sinyal aktuasi A+ itu ada start dan A0. Sehingga ini sudah lengkap urutan sinyalnya, sehingga kita coba realisasikan dalam bentuk rangkaian. Nah, berikutnya A+ kan di sebelah kiri ini, karena sinyal aktuasinya di sebelah kiri, A- di sebelah kanan. Nah, kita coba gambarkan saja, kita coba tuliskan saja, ada di A+ yang sebelah kiri ini. Nah, ini terlalu cepat, bentar. Ini dulu aja. Yang A+ ini diaktifkan oleh start dan A0. Maka tuliskan saja di sini start dan A0. Itu akan mengaktifkan A+. Kemudian A- itu diaktifkan oleh A1. Jadi di sini nanti akan ada sinyal A1 yang akan mengaktifkan A-. Jadi perhatikan ya. Ini jadi ke sini, ini jadi ke sana, sesuai dengan posisi aktuasinya pada katup kendali akhir silinder. Nah, kemudian bagaimana merealisasikan urutan sinyal ini? Di sini A+ sama dengan start N A0. Berarti kita punya di sini ada katup start, kemudian ada A0, kemudian dikombinasikan dengan menggunakan katup N. Ya, kemudian output dari katup N masuk ke sinyal aktuasi A+. Jadi ini bisa juga kita tuliskan seperti ini sebetulnya. A+ sama dengan start N A0. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa membuat bagaimana untuk A-. A- sama dengan A1. Sehingga di sini kita bisa buat rangkaiannya. Ini A1, ini ada roller A1. Oh ya, ini saya tunjukkan yang di bawah. Jadi sebetulnya posisinya ada di sana. Hanya saja
untuk memudahkan kita dalam menggambar dan supaya tidak membuat bingung, tidak membuat rangkaiannya menjadi ruwet, maka katup roller itu kita gambarkan di posisi dekat yang diperlukan. Jadi contohnya misalnya ini A1 itu diperlukan untuk sinyal aktuasi A-, maka saya letakkan di sini saja. Tapi kemudian saya berikan notasi A1 sama dengan A1 di sana. Nah, ini juga sama dengan di sini. Ini A0 sama dengan yang ada di sini. Jadi posisinya sebetulnya A0 ada di sini. Hanya saja supaya lebih memudahkan kita dalam menggambar, saya dekatkan dengan katup N. Katup A1 juga sama, sebenarnya ada di sini, tapi supaya memudahkan saya untuk menggambar, maka saya letakkan di dekat A-. Jadi sesungguhnya ada di dekat di silindernya. Nah, sudah sampai sini kita sebenarnya sudah selesai, sudah jadi rangkaiannya. Jadi saya ulang lagi, start dan A0 itu menyebabkan A+. Start dan A0 dan A0 itu akan menyebabkan A+. Kemudian A1 akan menyebabkan A-. A1 akan menyebabkan A-. Berarti rangkaian kita sudah benar. Nah, tinggal sekarang melengkapi jalur udara bertekanannya. Ya, jalur udara bertekanannya bisa kita lengkapi saja seperti ini. Ini jalur dari kompresor. Kita ini kan ke semua jalur udara bertekanannya dari masing-masing katup. Atau yang lebih umum adalah kita gambarkan seperti ini. Jadi masing-masing katup terhubung dengan jalur udara bertekanan, tapi tidak terhubung seperti ini. Nah, ini sama saja secara fisik, nanti rangkaiannya sama, hanya saja dengan membuat rangkaian seperti ini akan lebih mudah dibaca dan tidak membuat rangkaiannya menjadi terkesan ruwet. Ini kebetulan kita rangkaiannya masih sederhana ya, jadi masih bisa kita gambar dengan mudah. Tapi pada saat nanti rangkaian kita sudah rumit, maka kalau kita gambarkan lengkap seperti ini akan menimbulkan kerumitan yang tidak diperlukan. Nah, sehingga ini kita sudah selesai bagaimana membuat rangkaian yang diaktifkan oleh start, membuat silinder A maju, dan sampai ujung maju dia akan otomatis kembali ke posisi mundur. Demikian untuk video yang bagian pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.